kepada masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar yang kegiatannya mungkin terganggu dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Saya sangat mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saudara-saudara juga sudah meninggalkan waktu, meninggalkan tugas, meninggalkan banyak pekerjaan penting yang itu sangat mulia dan sangat baik terus dilakukan. Saya minta maaf atas waktu, kesempatan dan tempat yang sudah disediakan oleh saudara-saudara semua. Saya ingin memulai dengan mengkoreksi beberapa upaya menjelekkan nama saya yang barusan disampaikan oleh Hendro. Saya ingin koreksi dengan mengatakan sekelompok orang. Saya ingin mengatakan orang paling terkenal di Aceh itu bukan saya dan bukan juga sekelompok orang. Saya ingin mengatakan orang yang menjatuhkan rejim perdamaian Aceh hari ini bukan sekelompok orang. Tokoh kemajuan Aceh. Makanya kalau saya punya kesempatan dan kekuatan, saya ingin mengkoreksi yang namanya Panitia Nobel Perdamaian di Swedia, di Oslo, yang memilih Marty Ahtisaari sebagai tokoh perdamaian Aceh. Saya ingatkan, tokoh perdamaian Aceh yang sebenarnya adalah seluruh rakyat Aceh. Saya ingatkan, tokoh perdamaian Aceh adalah para suhada tsunami yang tubuhnya berserakan dan pergi meninggalkan Aceh dan meminta kita bertanggung jawab terhadap nasib negeri ini. Bukan sekelompok orang. Bukan sekelompok orang yang katanya mereka yang paling berjasa terhadap pengorbanan negeri ini. Bukan, saudara-saudara sekalian. Koreksi itu. Anda pulang sampaikan itu, bahwa itu bukan pekerjaan sekelompok orang. Hari ini itu adalah pekerjaan seluruh Aceh. Kemajuan-kemajuan yang kita capai di sini. Perdamaian, pembangunan, pemilu yang damai, partai lokal. Itu semua karena pengorbanan dan perjuangan seluruh Aceh. Itu semua karena pengorbanan dan perjuangan seluruh rakyat Aceh, yang mereka kena tapak di batu jamun. Mereka yang saudara-saudara harus menggantikan KTP-nya dengan KTP merah putih, yang saudara di sweeping setiap makanya. Ada yang bertanya, tapi apakah Partai Rakyat Aceh adalah Partai MUU Helsinki? Iya, saudara-saudara, Partai Rakyat Aceh ada Partai MUU Helsinki. Kenapa? Karena karena mereka yang terlibat dalam Partai Rakyat Aceh adalah seluruh rakyat Aceh yang berkorban, yang telah menyebabkan MUU Helsinki itu ditandatangani. Itu yang pertama. Yang kedua saya ingin sampaikan bahwa sesudah MUU Helsinki itu ditandatangani, tanggung jawab dari melanjutkan perdamaian, tanggung jawab dari meletakkan kita. Saudara-saudara sekalian, Aceh hari ini adalah berada di nomor 3 tertinggi dalam angka biaya budget pendidikan, anggaran pendidikan untuk Indonesia. Aceh itu berada di nomor 3 tertinggi di Indonesia sesudah Papua dan DKI Jakarta. Tapi Aceh di mana berkaitan dengan kualitas pendidikan? Kita berada di nomor 3. Sekolah-sekolah dan manajemen sekolah. Tapi yang mereka pikirkan adalah bagaimana uang 1,2 triliun sebagai anggaran pendidikan Aceh kemudian bisa dibagi sesama mereka melalui proyek-proyek pendidikan yang dibangun. Ini bukan Aceh yang kita inginkan, saudara-saudara sekalian. Kemudian kita lihat pemerintah kita di berbagai level itu bukan melayani masyarakat, tetapi justru minta dilayani oleh masyarakat. Saudara-saudara sekalian, saya ingatkan, Umi, Ibu, saya ingatkan, Bapak-bapak sekalian, penguasa tertinggi dan sebenarnya di negeri ini bukan mereka yang duduk di gedung-gedung pemerintahan yang besar itu. Bukan. Penguasa tertinggi di Aceh ini adalah rakyat Aceh. Rakyat Aceh. Tetapi dalam kenyataannya bukan rakyat Aceh menjadi penguasa tertinggi di negeri ini, tapi mereka yang minta dibicarakan solusi-solusi seperti ini, Umi. Pemilu itu seharusnya bukan mengandalkan umbul-umbul,
Pemilu itu bukan mengandalkan bendera. Pemilu itu bukan mengandalkan siapa yang paling banyak memobilisasi massa untuk datang ke acara-acara kampanye akbar. Bukan. Pemilu itu adalah untuk memperdebatkan bagaimana setiap partai, bagaimana kita yang terlibat dalam politik ini mencari jalan keluar bagi melepaskan Aceh, bagi memperbaiki negeri ini. Itu pemilu yang sebenarnya. Seharusnya yang berlangsung di negeri ini adalah debat politik, debat program, debat strategi. Bukan umbul-umbul, bukan bendera. Ini namanya politik dangdut. Besok SBY akan datang dengan membawa grup band dangdut dari Jakarta. Saya ingatkan, rakyat Aceh sudah menolak politik dangdut. Rakyat Aceh sudah menolak yang namanya politik umbul-umbul. Tapi era dan rakyat Aceh menantang semua partai politik dan politisi yang terlibat dalam pemilu ini untuk berdebat dengan kita, berdebat antar partai, berdebat dengan rakyat Aceh bagaimana memperbaiki negeri ini. Saudara-saudara sekalian, ini Bang Musa, Rehana Diani, Pak Muzakir, dan beberapa caleg daerah yang berdiri di sini. Siapa mereka? Mereka bukan calon pemimpin rakyat Aceh. Mereka bukan calon penguasa rakyat Aceh. Bukan. Tapi mereka adalah calon wakil rakyat Aceh. Mereka adalah calon dari wakil bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Mereka bukan penguasa, tapi penguasa sebenarnya di negeri ini adalah Anda, rakyat Aceh. Mereka adalah, kalau dalam istilah Vera, adalah pelayan masyarakat. Kalau bahasa lebih kasar, saya minta maaf kalau bahasa saya sedikit kasar, mereka adalah babu masyarakat. Jadi yang ada di pemilu ini itu bukan penguasa Anda, tapi calon wakil rakyat Aceh yang akan seharusnya nanti bekerja sangat keras melayani rakyat Aceh. Ayo, apalagi yang salah di negeri ini? Teman saya bilang hanya pada malam hari rakyat di Indonesia ini bisa tenang. Kenapa? Kenapa hanya pada malam hari rakyat bisa tenang? Karena ternyata politisi dan pemerintah juga tertidur di malam hari. Jadi rakyat bisa tenang.